Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verly Kintono, NPM 2010117 dari kelas Zoom 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang audit teknologi informasi. Nah, audit sistem informasi itu sendiri adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Adapun ruang lingkup audit sistem informasi yaitu yang pertama adalah data perusahaan, lalu ada pengambilan keputusan dan keamanan komputer. Audit data perusahaan itu sendiri adalah data dapat menyebabkan kebutuhan sumber daya menjadi kritis untuk keberlangsungan operasional organisasi, baik untuk memberikan gambaran masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Lalu, jika data akurat, maka organisasi akan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah. Dan jika tidak atau hilang, maka organisasi akan mengalami kehilangan data yang cukup penting. Nah, contoh jika data master barang dari suatu toko swalayan rusak, maka kasir tidak dapat melakukan transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Lalu ada audit pengambilan keputusan, yaitu untuk membuat keputusan yang berkualitas dan dapat dipercaya, maka perlu didukung oleh data yang akurat melalui sistem informasi berbasis komputer, yaitu yang termasuk deteksi, investigasi, koreksi, proses yang di luar kontrol atau connection of out of control proses. Nah, akibatnya data yang salah akan mempunyai dampak terhadap minat investor terhadap perusahaan. Contohnya, jika penyedia laporan keuangan salah, maka investor akan membatalkan atas keputusan investasinya. Penting juga diperhatikan tentang aturan-aturan keputusan yang akurat. Contoh, apabila pengambilan keputusan atau decisional dalam sistem pakar untuk mendukung diagnosis atau salah mengakibatkan dokter akan salah dalam memberikan keputusan atau pembelian resep kepada pasiennya. Ini akan berakibat fatal. Lalu ada audit keamanan komputer. Bagian besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit sistem informasi di perusahaan adalah akibat sering terjadinya penyalahgunaan komputer. Lalu penyalahgunaan komputer itu segala kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang mengakibatkan kerugian pada korban atau mengakibatkan kehilangan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya saya ada salah satu contoh, yaitu audit sistem informasi inventory pada PT Carina yang menggunakan framework COVID-5, yaitu oleh Maulana Malik Ibrahim dari Program Studi Sistem Informasi dari Universitas ARS. Nah, PT Carina itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ringan yang telah mengimplementasi sistem informasi pada bagian inventory dengan tujuan untuk mengontrol produk dari perusahaan. Lalu ada permasalahan yang terjadi adalah tidak sesuainya data yang digunakan oleh sistem informasi yang digunakan. Dan oleh karena itu harus ada langkah tindakan agar permasalahan terjadi dapat teratasi dengan cepat dan baik. Berdasarkan permasalahan yang ada di PT tersebut, maka salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengaudit sistem informasi inventory pada PT Carina. Adapun framework yang digunakan pada penelitian ini adalah framework COVID-5. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi atau diagram alur penelitian, kemudian tahapan-tahapan. Pada tahapan ini, langkah-langkahnya itu pertama mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Dan untuk pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan kuesioner. Lalu ada analisis dan pembahasan. Nah, proses audit ini diterapkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada staf pegawai yang ada di PT lingkungan PT Carina, dan penyebaran kuesioner dapat dilihat hasilnya sebagaimana terlihat pada tabel 1 ini. Kemudian hasil auditnya yaitu dapat diketahui bahwa capacity audit sistem informasi inventory pada PT Carina dengan framework COVID dan subdomain MIA 2 menghasilkan indeks 3, maka dapat diartikan bahwa nilai capability
berada pada level 3 atau nilai established proses yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses yang sudah diterapkan oleh sistem operasi prosedur. Lalu kesimpulannya adalah audit sistem informasi inventory pada PT Carina yang menggunakan framework Complete ini dengan hasil pengolahan data nilai capability yaitu indeks 3 yang dapat diartikan bahwa nilai capability-nya berada pada nilai 3 dan pada proses ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses yang sudah diterapkan oleh operasional prosedur. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.